Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Ini kita akan membahas tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran 6. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Dalam pembelajaran 6 ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu Bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN. Ayo kita mulai dari muatan Bahasa Indonesia. Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang sangat berkesan dan tidak bisa dilupakan? Peristiwa yang kamu alami mungkin menyenangkan, mungkin juga menyedihkan. Adakah pengalaman itu berpengaruh pada orang lain? Mungkin juga pengalamanmu sama dengan cerita berikut ini. Ayo membaca cerita berikut ini yang berjudul Sayangilah Kucingmu yang dikarang oleh Dwi Ayu. Ayo silahkan semua membaca cerita tersebut di buku cerdas tangkas kalian. Nah, setelah kalian membaca buku tersebut, ayo mengerjakan tugas berikut ini. Bagaimana perasaanmu setelah membaca tersebut? Terus, pernahkah kamu mengalami seperti yang dialami oleh tokoh dalam cerita itu? Ayo ceritakanlah dalam kolom berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Bacalah kembali cerita yang berjudul Sayangilah Kucingmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Tokoh antagonis cerita tersebut adalah A. Dita, B. Ardi, C. Ibu, D. Kucing. Jawaban yang betul adalah B. Ardi. 2. Pengarang cerita tersebut adalah Dwi Ayu. 3. Watak Dita pada cerita tersebut adalah penyayang binatang. 4. Perbuatan yang tidak boleh ditiru dari tokoh Ardi adalah suka menyiksa binatang. 5. Tuliskan pembagian cerita tersebut secara singkat, awal, tengah, dan akhir. Di awal cerita, Dita sering mengajak jalan-jalan kucing kesayangannya. Di tengah cerita, Ardi suka menyiksa kucing kakaknya, dan suatu hari Ardi digigit oleh kucing itu. Nah, di bagian akhir cerita, Ardi berjanji tidak akan menyiksa kucing lagi. Selanjutnya, muatan SBDP. Muatan SBDP kali ini kita akan belajar membuat patung konstruksi sederhana berdasarkan tema. Patung-patung yang kamu lihat di sekelilingmu biasanya dibuat dengan tema-tema tertentu. Ada yang temanya manusia, tumbuhan, binatang, benda langit, atau bahkan bertema kontemporer. Para seniman memilih tema tertentu sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang mereka membuatnya sesuai dengan keinginan orang lain yang meminta bantuannya untuk membuat patung tersebut. Lihatlah di sekelilingmu. Apakah kamu dapat menjelaskan tema patung-patung yang ada di sekitarmu? Tema manusia, binatang, tumbuhan merupakan tema yang telah dikembangkan sejak zaman purbakala. Hal ini disebabkan tema ini merupakan tema yang paling lekat dengan kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Demikian juga dengan seni kerajinan.
seni kerajinan patung yang menggunakan teknik konstruksi. Tema-tema manusia, binatang, dan tumbuhan sering digunakan, tentu saja dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, patung konstruksi manusia dapat berupa robot yang menyerupai manusia. Perhatikan beberapa gambar contoh patung konstruksi dengan tema manusia, binatang, dan tumbuhan berikut. Dapatkah kamu menjelaskan bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat patung konstruksi tersebut? Nah, setelah kalian memahami tentang patung konstruksi, ayo kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Ayo Berlatih. 1. Gambar di samping untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Karya seni patung tersebut bertemakan A. Hewan, B. Manusia, C. Tumbuhan, D. Pohon. Jawaban yang betul adalah B. Manusia. 2. Patung tersebut terbuat dari bahan plastik. 3. Sikap yang perlu dikembangkan untuk menemukan ide baru membuat patung adalah kreatif dan inovatif. 4. Patung konstruksi yang dibuat dan dirangkai tanpa menggunakan lem dibuat dengan teknik mirip puzzle. 5. Sebutkan 3 bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung konstruksi bertemakan manusia. Bahan yang digunakan bisa plastik bekas botol minuman, bola pingpong, tutup botol, dan lain-lain. Selanjutnya, kita membahas muatan PPKN. Nah, dalam muatan ini, kali ini kalian akan diajak untuk bermain peran, untuk bermain drama dengan judul Bekerja Sama Membangun Persatuan. Pemerannya terdiri dari Edi, Heru, Wawan, dan Abdil. Nah, kalian pelajari dulu teks drama tersebut. Nah, setelah kalian pelajari dan kalian hafalkan, pahami karakter masing-masing tokoh dan tampilkan bersama kelompokmu seni drama tersebut di depan kelas. Lakukan kerjasama dengan sesama anggota kelompokmu dan mintalah temanmu dari kelompok lain untuk mengapresiasi penampilan dramamu. Dan yang terakhir, buatlah perbaikan berdasarkan apresiasi dari temanmu. Nah, setelah itu, ayo menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Ayo Berlatih. 1. Teks drama tersebut berisi tentang ajakan melakukan kerjasama agar terjalin A. Pertengkaran, B. Persaingan, C. Kompetisi, D. Persatuan. Jawaban yang betul adalah D. Persatuan. 2. Mereka berempat merencanakan membuat patung konstruksi dengan bekerja sama. Pekerjaan yang berat terasa lebih ringan. 3. Sikap yang perlu dikembangkan untuk menemukan model patung baru adalah kreatif dan inovatif. 4. Hak dan kewajiban kita sebagai anggota kelompok pemeran drama adalah haknya adalah mendapatkan apresiasi. Sedangkan kewajiban kita sebagai pemeran drama adalah tertib, sungguh-sungguh dalam berlatih, dan bertanggung jawab terhadap peran yang diberikan. 5. Sebutkan manfaat melakukan pekerjaan yang dilandasi semangat kerjasama dan persatuan dan kesatuan. Manfaat melakukan pekerjaan yang dilandasi dengan kerjasama adalah pekerjaan akan cepat selesai, pekerjaan menjadi lebih ringan dan mudah, serta hasilnya memuaskan, serta bisa memupuk rasa persaudaraan.
Demikian tadi pembahasan tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan terus berprestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.